Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin lagi, nama aku Putri Amalia Nurain, prodi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi aku baru dapat presum materi hari kedua. Telat banget karena memang aku nggak ikut ospek. Jadi materi yang dibahas itu tentang pengenalan dan pengembangan diri yang disampaikan oleh Dr. Rita Yuliana, dosen akuntansi. Pembahasannya itu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama ada konsep dasar pengenalan diri, pentingnya pengembangan diri, dan menyediakan strategis dan teknik untuk pengembangan diri. Kemudian di sini dibahas juga tentang definisi pengenalan diri. Pengenalan diri adalah proses memahami dan mengenali berbagai aspek diri sendiri yang mencakup kepribadian, kekuatan, kelemahan, nilai, prinsip, serta tujuan hidup. Di sini juga dibahas tentang potensi diri. Potensi adalah daya, kemampuan, kekuatan yang masih tersembunyi. Setiap orang pasti dilahirkan masing-masing memiliki potensi diri. Potensi fisik merupakan wajah menawan, seksual, proporsional, badan atletis. Kemudian juga ada potensi psikis. Itu merupakan kepribadian, kepandaian, ketegasan, dan juga karisma. Yang terakhir juga ada potensi diri. Untuk mengembangkan diri diperlukan mindset, yaitu persennya 80% mindset dan 20% technical. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pembangunan zona integritas yang disampaikan oleh Dr. Yahya Surya yang membahas tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan bebas KKN. Kemudian dibahas juga tentang FEB yang ingin mewujudkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. Yang terakhir ada kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Di sini ada beberapa itu ya. Yang pertama itu tentang what atau apa adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau WBM. Kemudian untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Di sini juga ada who, yaitu siapa yang terlibat. Pertama, yang terlibat itu pimpinan, yang kedua karyawan, dan yang ketiga anggota masyarakat. Kemudian ada when, tahapan kegiatan. Penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai pembangunan. Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK. Dan yang terakhir ada how. Pimpinan organisasi mengkomunikasi nilai integritas kepada seluruh anggota organisasi dan memastikan terhadap. Dan yang terakhir ada how, yaitu pimpinan organisasi yang mengkomunikasi nilai integritas kepada seluruh anggota organisasi dan untuk memastikan keamanan. Materi yang kedua tentang pola pikir prestasi kunci menuju kesuksesan yang disampaikan oleh Ibu Rizka, yaitu dosen manajemen. Yang pertama yaitu karena agar lebih termotivasi. Memiliki tujuan yang jelas akan memberikan kita dorongan untuk terus maju. Yang kedua, agar lebih fokus, kita akan lebih mudah mengarahkan energi dan waktu pada hal yang penting. Yang ketiga, agar kita lebih percaya diri.
Setiap pencapaian akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan yang terakhir, agar lebih siap menghadapi tantangan dan rintangan. Di sini juga dibahas tentang konsep. Yang pertama ada ambisi. Ambisi merupakan mimpi atau tujuan yang ingin kita capai. Ambisi harus spesifik, realistis, dan memotivasi. Kemudian ada kenyataan. Kenyataan merupakan kondisi saat ini, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang kita hadapi. Dan yang terakhir ada usaha. Usaha merupakan tindakan nyata yang kita lakukan untuk mencapai ambisi usaha. Usaha harus terus-menerus dilakukan. Kemudian dibahas tentang konsep SRK, yaitu kunci mencapai tujuan. Yang pertama ada sasaran. Sasaran adalah tujuan yang ingin dicapai dan harus spesifik, terukur, dan realistis. Yang kedua ada resiko. Resiko merupakan kemungkinan hambatan atau kendala yang dapat muncul dalam perjalanan mencapai sasaran. Dan yang terakhir ada konsekuensi, yaitu dampak atau hasil dari setiap tindakan yang kita ambil. Di sini juga ada tentang SMART. SMART ada 5. Ada spesifik, measurable atau terukur, achievable ada dapat dicapai, relevan ada relevan, dan terakhir time bound yaitu terbatas waktu. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau kurang jelas karena memang saya tidak ikut ospek. Jadi nggak tahu gimana sebenarnya materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudah mengantuk. Saya pamit undur diri.